Sistem koloid. Koloid merupakan jenis campuran heterogen yang terbentuk karena adanya dispersi suatu zat ke dalam zat lain yang dicampurkan. Nah, makanya dalam koloid itu terdapat fase terdispersi dan medium pendispersi. Fase terdispersi adalah zat yang mengalami penyebaran secara merata dalam suatu zat lain. Sedangkan zat yang menyebabkan terjadinya penyebaran secara merata disebut medium pendispersi. Nah, kamu perlu tahu ya, pengertian fase di sini berbeda dengan wujud. Kenapa? Karena ada zat yang wujudnya sama, tetapi fasenya berbeda. Contohnya, santan. Kalau kita lihat lebih jelas, ternyata pada santan terdapat butiran minyak dalam air. Butiran minyak tersebut mempunyai fase berbeda dengan air walaupun keduanya berwujud cair. Butiran minyak sebagai fase terdispersi, sedangkan air sebagai medium pendispersi. Oleh sebab itu, suatu koloid selalu mempunyai fase terdispersi dalam medium pendispersi. Contoh sistem koloid lainnya yang bisa kita temui di kehidupan sehari-hari antara lain ada mayones, keju, jeli, cat, kosmetik, dan obat-obatan. Bahkan darah yang ada di dalam tubuh kita itu termasuk sistem koloid loh. Kok bisa? Hayo, coba kamu ingat kira-kira apa saja yang komposisi darah di dalam tubuh kita. Oh iya, selain koloid, larutan dan suspensi juga termasuk campuran dua atau lebih zat loh. Terus bedanya apa ya antara koloid, larutan, dan suspensi? Nah, untuk memudahkan kamu membedakan antara larutan, koloid, dan suspensi, perhatikan tabel berikut. Jenis-jenis koloid pada koloid, fase terdispersi dan medium pendispersi bisa wujudkan padat, cair, dan gas. Oleh karena itu, berdasarkan perbedaan antara fase terdispersi dan medium pendispersinya, sistem koloid dibagi menjadi 8, yaitu bisa dilihat di tabel berikut. 1. Sol padat. Sol padat memiliki fase terdispersi padat dalam medium pendispersi. Yang padat juga sol padat ini terbentuk karena pengaruh tekanan dan suhu, sehingga menghasilkan padatan yang kokoh dan keras. Contohnya batuan rubi atau batuan permata. Batuan rubi ini merupakan padatan kromium atau Cr yang tersebar dalam padatan aluminium oksida, sehingga dari sini bisa kelihatan ya kalau padatan kromium atau Cr itu sebagai fase terdispersi dan padatan aluminium oksida atau Al203 sebagai medium pendispersi. 2. Sol. Sol memiliki fase terdispersi pada dalam medium pendispersi cair yang tidak mudah berubah sifatnya. Jadi bedanya sol dengan sol padat itu terletak di medium pendispersinya ya. Kalau sol padat mediumnya padat, sedangkan solnya medium. Contohnya cat tembok. Cat tembok terdiri dari banyak jenis padatan, diantaranya kalsium karbonat atau CaCO3, kaolin, dan lain sebagainya. Zat padat atau fase terdispersi ini yang mengalami penyebaran dalam medium cair. Medium pendispersi yang berupa air atau H2O. 3. Padat. 3. Aerosol padat. Aerosol padat memiliki fase terdispersi padat dalam medium pendispersi gas. Contohnya asap kendaraan. Asap kendaraan mengandung padatan berupa timbul karbon monoksida, dan lain sebagainya yang merupakan hasil pembakaran tidak sempurna dan dari mesin. Makanya ketika kamu melewati kendaraan bermotor yang mengeluarkan asap, kadang kamu akan merasakan kelilipan karena adanya padat atau fase terdispersi di dalam asap medium. 4. Aerosol. Aerosol memiliki fase terdispersi berupa cairan dan medium pendispersi berupa gas. Jadi bedanya aerosol dengan aerosol padat terletak pada fase terdispersinya. Aerosol tidak bisa bertahan lama. Hal ini karena zat penyusunnya yang mudah rusak oleh perubahan suhu
dan tekanan udara lingkungan. Contohnya, parfum. Saat parfum disemprotkan di udara, cairan parfum akan terdispersi atau tersebar di udara yang wujudnya gas sebagai merupakan medium pendispersi. 5. Emulsi padat. Selanjutnya adalah emulsi padat yang merupakan memiliki fase terdispersi berupa cairan dalam medium pendispersi padat. Contohnya agar-agar. Agar-agar terbuat dari air atau fase terdispersi yang dicampur dengan bubuk agar-agar atau medium pendispersi. Pada saat bubuk agar-agar dipanaskan dalam air, serat dari agar-agar akan bergerak bebas. Saat proses pendinginan, serat tersebut akan saling merapat dan memadat. Jadi, pada agar-agar itu partikel-partikel air terdispersi atau tersebar dalam partikel agar-agar. 6. Emulsi. Nah, kalau fase terdispersi dalam medium pendispersinya berupa cairan, maka disebutnya emulsi. Emulsi biasanya tersusun oleh cairan dengan kepoloran senyawa yang berbeda sehingga tidak saling bercampur. Contohnya, susu emulsi. Pada campuran susu dan air itu terjadinya ketika partikel air terdispersi atau tersebar dalam partikel-partikel susu. Nah, karena partikel air dan susu ini punya level kepoloran yang beda, maka kedua zat ini gak bisa bercampur dengan sempurna sehingga susu itu termasuk koloid, bukan larutan. 7. Bulit padat. Busa padat memiliki fase terdispersinya berupa gas dalam medium pendispersi. Padatan atau bisa disebut pendispersi. Padatan atau bisa disebut juga gas yang terdispersi di dalam padatan, contohnya spons. Jika dilihat spons itu merupakan sebuah padatan, tapi ketika dipencet ternyata isinya udara. Itu tandanya partikel udara atau gasnya tersebar dalam medium padat. 8. Buih. Jenis koloid yang terakhir yaitu buih. Bedanya dengan buih padat. Kalau buih memiliki fase berupa gas dalam medium pendispersi cair atau bisa disebut juga gas yang pendispersi di dalam cairan. Contohnya buih sabun karena adanya udara, fase terdispersi yang terjebak di dalam larutan sabun atau medium pendispersi. Hal ini terjadi karena molekul sabun yang saling tarik-menarik membentuk jaring atau lapisan yang dapat menjebak udara sehingga membentuk gelembung-gelembung bening berisi udara. Sekian dari saya, Iksan Manilatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.